Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah dapat melakukan sesuatu dan beraktivitas sehari-hari. Dan pemirsa Bapak channel, semoga Allah limpahkan, berikan kesehatan dalam kehidupan pemirsa dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tema hari ini kita di dalam podcast itu pada hari ini kita akan bahas tentang terkait dengan Al-Quran. Seringkali kalau kita bicara tentang Al-Quran, seolah-olah Al-Quran ini sebuah kitab yang hanya dimiliki oleh umat Islam. Jadi mengunci ruang lingkup kitab ini hanya diperuntukkan kepada umat Islam. Seakan-akan ini yang memperkecil ruang lingkup Al-Quran. Padahal Al-Quran ini sebenarnya adalah sebuah petunjuk, sebuah panduan bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, atau sebuah ilmu atau sebuah rangkaian keterangan yang teratur dari mulai A sampai Z, yaitu yang berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Al-Quran ini diturunkan melalui malaikat Jibril pada Rasulullah SAW Muhammad, di mana ayat-ayat Al-Quran ini, wahyu ini diturunkan berdasarkan asbabun nuzul, dan juga tidak semuanya berdasarkan asbabun nuzul, dan Allah mungkin turunkan seketika tanpa ada sebab apapun. Tapi begini, kita bicara Al-Quran, di mana dalam Al-Quran itu ada beberapa kata atau banyak kata yang menyatakan ahli kitab. Nah, di sini juga sering para ulama, para ustadz menyatakan seakan-akan ahli kitab yang dituangkan di dalam Al-Quran itu adalah para ahli kitab di luar umat Islam. Jadi seakan-akan ahli kitab ini ahli kitab Injil, Zabur, atau di luar dari kitab Al-Quran. Padahal Al-Quran itu menyatakan justru bukan hanya dari umat non-muslim, justru di kitab itu juga banyak ahli kitab yang merusak dan memporak-porandakan ayat Al-Quran ini, yang menafsirkan di luar dari konteks Al-Quran, yang mungkin pergeseran nilai-nilai Al-Quran ini sudah terjadi di masa setelah wafatnya Rasulullah dan 4 khalifah Rasyidin. Degradasi nilai-nilai Al-Quran ini sudah mengalami suatu proses ibarat terjadinya perubahan pergeseran nilai-nilai Al-Quran secara masif sampai akhir pada saat ini. Nah, Al-Quran ini secara bangun besar sebenarnya dia merupakan sebuah mushaf yang mana memang telah disusun secara tersusun pada masa Khalifah Utsman bin Affan, sehingga dia menjadi sebuah bentuk buku yang tersusun secara baik,
Nah, susunan Al-Quran ini terdiri dari umul kitab, yaitu Al-Fatihah, dan keterangan surat-surat panjang dan ayat-ayat pendek. Di mana susunan sistematika Al-Quran ini sudah tersusun sangat baik dan tertata, mulai dari Al-Fatihah sebagai pembukaan, sebagai induk dari ayat-ayat panjang maupun ayat pendek yang sering dikatakan dengan umul kitab. Nah, kemudian ayat panjang dan ayat pendek itu dikatakan ayat-ayat mutasabihat, yaitu penjelasan dari ayat-ayat umul kitab Al-Fatihah. Nah, dari 7 ayat Al-Fatihah ini, nilai-nilai kandungan ayat dari 7 ayat tersebut itu penjelasan-penjelasannya terpolarisasi ke seluruh ayat-ayat panjang maupun ayat kesimpulan. Jadi kalau kita bicara Al-Fatihah, bicara Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari 7 ayat ini merupakan induk dari keterangan-keterangan dari seluruh ayat-ayat panjang maupun ayat pendek. Jadi kalau kita paham dan baca ayat-ayat keterangan-keterangan dari ayat-ayat panjang maupun pendek, itu pasti akan merujuk kepada 7 ayat ini. Nah, bicara Al-Fatihah juga demikian. Dari 7 ayat, 6 ayat ini merupakan rangkaian keterangan dari satu ayat, yaitu Bismillah. Jadi induk dari seluruh Al-Quran itu adalah Bismillah. Jadi kalau kita mengucapkan Bismillah, berarti bicara Al-Quran. Jadi tidak sembarangan kita mengucapkan Bismillah itu hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan mudah kita mengucapkan, tetapi sebenarnya kita sudah membicarakan Al-Quran. Karena dalam Bismillah itu mengandung makna. Dari satu dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, sampai 4 dimensi. Jadi kalau bicara Bismillah dimensi 2, pemikirannya itu akan berpikir secara bumi datar. Nah, kalau ke tingkat level atas lagi, mengartikan Bismillah itu di tingkat dimensi, berarti bicara bumi itu bulat, ruang lingkupnya. Naik lagi ke 3 dimensi, 3 dimensi yang level sampai ke dimensi 36, berarti udah bicara tentang ruang gaib. Jadi memang tidak semudah itu kita menafsirkan itu. Tidak hanya kita menafsirkan pada, tergantung dari tingkat level-level pemahaman kita. Kalau level pemahaman kita di tingkat level 1 dimensi, maka bicaranya ya bicara datar saja, bumi datar di 2 dimensi, karena bicara bidang. Nah, kalau bicara di level ruang, Bismillah itu kita akan mengapresiasikan Bismillah itu ke tingkat dimensi, yaitu bumi bulat. Nah, lebih tingkat dimensi 3, di atasnya lagi dimensi 4, maka kita akan bicara ke ruang dimensi gelap, gaib.
Yang sebenarnya yang gaib itu bisa kita lihat dengan kita sahadahkan, kita wujudkan dalam bentuk penglihatan. Tetapi pada dimensi 4 tidak akan mampu dilihat oleh dua dimensi. Jadi disinilah kenapa tingkatan-tingkatan cara memahami Al-Quran itu tergantung sejauh mana dia memahami Al-Quran berdasarkan studinya, seberapa tajam studinya dia memahami Al-Quran ini. Jadi bicara Al-Quran tidak akan habis-habisnya kita membicarakan atau menuliskan seluas tinta seluas lautan. Jadi memang tidak akan habis, karena membicarakan seluruh alam semesta dan jagat raya ini. Nah, jadi persoalan Al-Quran bukan persoalan agama, satu agama, tetapi merupakan persoalan manusia, bumi, dan alam semesta. Jadi saya hanya coba membuka bangun besar Al-Quran ini, biar kita bisa membuka bahwa sebenarnya Al-Quran ini sangat luas sekali ruang lingkup pembicaraannya. Jadi tidak hanya di ruang lingkup bicara Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Bukan hanya bicara demikian, bukan hanya bicara puji-pujian, tapi lebih luas lagi dia. Saya perumpamakan seperti kita melihat bumi datar, bumi bulat, kemudian sesuatu yang gaib dan sesuatu yang tidak nampak. Jadi tergantung seberapa jauh kita memahaminya, sehingga tingkat ruh kita, konektivitas kita terhadap frekuensi nilai-nilai Al-Quran itu kepada Allah. Karena ucapan ayat-ayat itu merupakan sebuah gelombang yang disampaikan kepada Allah berupa frekuensi. Jadi penyatuan frekuensi nilai-nilai Al-Quran itu satu irama dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, itu ada sebuah atau metode yang sebenarnya sudah Allah paparkan dalam surat Al-Muzammil ayat 1-20. Jadi pedoman untuk memahami Al-Quran itu sudah Allah tuntun di dalam Al-Quran. Tapi terkadang kita abai dengan hal-hal yang demikian. Baik, mungkin itu saja dulu untuk pengenalan Al-Quran. Untuk tahap berikutnya kita akan kupas kembali lebih dalam lagi tentang Al-Quran ini dan tentang kajian-kajian selanjutnya. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.